Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pertemuan perdana ya untuk bahasa Inggris kita, untuk belajar bahasa Inggris di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Sebentar. Oke, sebentar, ada teknis di Ustazah. Sudah perbaiki dulu ya. Oke, semua sudah siap buku halaman 19? Sebentar. Reju belum? Oke ya, hari ini kita akan sebentar, Ki. Hari ini kita akan belajar tentang how many dan how much. Sebentar, Ustazah mulai share screen. Tolong nanti dikomentari apakah share screen Ustazah sudah bisa tampak atau belum di layar kalian. Hahaha, jatuh. Apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Saudara-saudaranya Abi. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang bagaimanakah how many dan how much. Nah, kan anak? Siapa ya, Us? Oh, ini ada Keisha yang ikut Ustazah di kelas. Terus Keisha Zoom-nya pakai apa? Zoom-nya bareng Ustazah di layar belakang Ustazah itu. Sudah tampilkan. Oh. Oke, ini masih ada teknis ya. Ya, anak-anak kita mulai ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa bedanya how many dan how much. Ya, pernah mendengar mungkin orang mengeluarkan how many bla bla bla, how much bla bla bla. Ya. Nah, yang pertama hari ini anak-anak, you have to understanding between uncountable dan countable noun. Apa sih itu uncountable? Apa itu uncountable noun? Nanti akan Ustazah jelaskan semua. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa membedakan antara how many dan how much. Ya, anak-anakku. Jadi hari ini kita akan belajar perbedaan antara uncountable
dan countable noun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membedakan antara how many dan how much. Oke ya, lanjut. Ya, kalian boleh coret-coret di buku kalian ya. Di halaman 17 itu buku kalian boleh dicoret-coret. Ya, kita mulai dari uncountable noun. Kita mulai dari uncountable noun. Nah, uncountable itu berasal dari kata count. Count yang artinya hitung. Count yang artinya hitung. Nah, mendapat awalan an di sini. UN itu dibaca an. Artinya tidak. Uncountable, berarti tidak dihitung. Kemudian dia mendapat akhiran able. Able di sini berarti artinya dapat. Ya, berarti uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, uncountable noun mudah mengingat-ingatnya ya. Un itu tidak. Count hitung, able dapat. Berarti uncountable noun tidak dapat dihitung. Apa saja contohnya? Nah, benda-benda di sekitar kita, benda-benda di sekitar kita ya, itu banyak yang uncountable noun maupun yang dapat dihitung. Nah, contoh water, sugar, salt, fire itu benda-benda tidak dapat dihitung. Coba kita bayangkan air, ya. Air itu tidak bisa kita hitung. Oh, sebuah air, tidak bisa. Gula, tidak bisa kita kemudian mengambil sesendok gula dihitung. Satu sebutir gula, 2 butir gula, 3 butir gula. Nah, itu ya. Demikian juga dengan garam, api, dan beberapa contoh yang lainnya. Itu tercontoh benda-benda yang tidak dapat dihitung. Nah, contohnya apa lagi Ustazah? Masih banyak. Nanti kita akan tahu. Nah, untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kalau kita akan menggunakan how much. Ya. Nah, untuk uncountable noun, kata tanya yang cocok menggunakan how much. Ya, berapa? How much itu artinya berapa? How much sugar, how much salt, dan sebagainya. Ya, ini tentang uncountable noun. Benda-benda yang tidak dapat dihitung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mudah ya, bahasa Inggris memang mudah sekali. Tidak, Us. Oke, terima kasih. Sudah lanjutkan ya. Nah, lawan kata dari uncountable noun adalah countable noun. Kalau tadi uncountable tidak dapat dihitung, kalau countable itu berarti benda-benda yang dapat dihitung. 1 sebiji, 2 biji, sebuah, 2 buah, itu bisa dihitung. Contoh, an apple, sebuah apel. A cat, seekor kucing. 3 bottles, 3 buah botol. 5 cows, 5 ekor sapi. Nah, itu ya. Benda-benda yang dapat dihitung seperti itu. Jadi bisa kita lihat, bisa kita hitung 1 sebiji, 2 biji, sebuah, 2 buah, 3 buah, 5 buah, 100 buah, dan seterusnya. Nah, untuk countable noun, kata tanya yang akan kita gunakan adalah how many. Ya, how many. Kalau tadi benda-benda yang tidak dapat dihitung memakai how much. Kalau benda-benda yang dapat dihitung memakai how many. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada, Us. Ada yang mau nanya. Ya, siapa itu? Kita, Us. Siapa yang mau tanya? Aku, Us.
kamu, Mas Dava? Apa bedanya an yang an sama an yang un? Oh ya, pertanyaan bagus sekali Mas Dava ya. Apa bedanya an dengan un tadi ya? Sudah jawab. Kalau an di sini ini menandakan sebuah apel. Kalau yang un, nah ini ya, itu tidak. Kalau tulisannya un artinya tidak. Kalau yang en tadi itu sebuah. Nah ini ya. Ada lagi yang mau bertanya? Setelah lanjut ya. Ingat, dapat dihitung how many. Tidak dapat dihitung how much. Ya. Kita akan masuk ke uncountable noun, benda-benda yang tidak dapat dihitung. Sudah tambah lagi contoh benda-benda yang tidak dapat dihitung. Apa ini? Susu, betul sekali. Milk ya. Susu termasuk benda cair, tidak bisa dihitung. Kemudian biji kopi. Ya, kafe. Biji kopi itu juga tidak bisa dihitung. Air, seperti yang sudah tuliskan di awal ya, air. Kemudian, ini apa ini? Yang sering dioleskan di roti. Nah, selai atau bahasa Inggrisnya jam. Jam ya. Jam atau artinya selai itu juga tidak bisa dihitung. Daging atau meat tidak bisa dihitung juga. Salt, garam, tidak bisa dihitung juga. Apa ini? Gambar apa ini? Siapa bisa menjawab? Madu. Madu. Apa bahasa Inggris madu? Honey. Honey. Betul sekali. Madu ininya. Good. Kemudian, nah temannya garam adalah sugar, ya. Sugar itu masuk uncountable. Wow, apa ini? Money. Uang, ya. Meskipun ada 1.000, 10.000, 5.000, itu tetap uang itu masuk uncountable. Benda-benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian ada apa ini? Beras atau dalam bahasa Inggris disebut rice, betul sekali. Nah, inilah anak-anak sedikit ya, ini sedikit atau beberapa contoh tentang uncountable noun. Benda-benda yang tidak dapat dihitung. Ada milk, cafe, water, meat, jam, honey, salt, sugar, money, dan rice. Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Ya, tapi untuk sementara segitu dulu. Kita belajarnya sedikit demi sedikit asal kalian mudah paham. Selanjutnya, nah, how many untuk benda-benda yang dapat dihitung. Di sekitar kita anak-anak, kalau anak-anak mengamati, banyak sekali benda-benda yang bisa kita hitung. Nah, yang Ustazah tampilkan di sini hanya sebagian kecil saja. Ada egg, ya telur, sebutir, 2 butir, 10 butir. Ibu nggak berangkat toh? Ya. Halo, nanti aku itu. Kemudian setelah telur ada house, rumah, house atau home ya. A house atau a home. 5 houses. Kemudian tangan kita. Nah, tangan kita bisa dihitung. Jari kita ada 5.
jari tangan kanan 5, jari tangan kiri 5, jadi bisa dihitung ya. Semua anggota badan kita bisa dihitung. 2 mata, 2 telinga, 2 ears, 2 eyes, 2 hands, dan sebagainya. Kemudian kelompok benda yang bisa dihitung selanjutnya adalah hewan. Ini sudah contohkan semut ya atau ant. Hewan. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ants. There are 2 horses. Ya, 2 kuda. Ya. Kemudian alat-alat tulis ya, pencils, books, eraser, apalagi ruler, itu benda-benda bisa dihitung. Nah, kita ini manusia, human, people itu bisa dihitung. 5 people, 10 people, ya. Kemudian selanjutnya ada roti atau kue, cookies ya. There are 3 cookies, kue. Kemudian bunga. There are 6 flowers. Ya, semua bunga-bunga bisa dihitung. 3 buah bunga mawar, 5 buah melati, dan sebagainya. Berapa ini? Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sunflowers. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Us. Kalau ada yang bertanya, boleh langsung ditanyakan ya. Mbak Fatimah mau tanya? Itu manusia atau bendera Us yang dihitung? Ini yang manusianya, Mbak. Bendera juga bisa. Iya. Ya. Bendera kan flag ya. 2 flags. 10 flags. 10 people. Bisa dihitung. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Paham ya? Apa yang dimaksud dengan countable noun? Apa itu countable noun? Benda-benda yang siapa mau menjawab? Benda yang bisa dihitung. Betul sekali, benda-benda yang dapat dihitung. Kalau uncountable, Nggak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Benda-benda yang tidak dapat dihitung. Kalau how many dipakai untuk apa? Benda yang bisa dihitung. Betul sekali Mbak Fatihah, benda yang dapat dihitung. Kalau untuk uncountable, kita pakai apa? How much? How much? Iya, betul. Mudah ya ternyata ya. Nah, now please prepare your worksheet. Nah, siapkan tugas offline-nya. Nah, anak, kita akan membahas bersama tugas offline-nya. Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Sudah dikerjakan. Ustazah cabut dulu yang ini, sudah ganti ya. Sudah. Oke, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang ini ya. Sudah tampak belum di layar kalian? Sudah. Sudah. Sebentar, si Ustazah terlihat. Sebentar. Bilang lagi, Us. Iya. Sudah ulangi lagi. Kok bisa hilang, Us? Iya ya. Sudah nama belum sekarang? Sudah. Oke. Sudah. LKS
tentang shopping ya, pastikan sudah dikerjakan. Yuk kita bahas bersama-sama. Siapa mau menjawab nomor 1? Apakah ini how many atau how much? How much? How much sekali. Mengapa how much? Tidak dapat dihitung. Betul. Rambut termasuk benda yang tidak dapat dihitung. Ya. Nggak mungkin kita ngitung rambut kita di kepala ada berapa helai gitu ya. Iya, saya tulis di sini. How much? Nah, betul sekali. Number 2, bananas. How many atau how much? Ayo, ada yang jawab how much, ada yang jawab how many. Yang betul adalah how pisang itu termasuk benda yang bisa dihitung. Ya. How many bananas? 2 bananas, 5 bananas. Ya. Good. Apa itu good? Kalau kambing bisa dihitung enggak? Juice. How many or how much? Ya, how many juice? Juice itu termasuk benda air ya, jadi tidak bisa dihitung. Salt. Lagi yang ini juga. Honey, apa honey? Pinter-pinter ini. Sugar. Sepeda motor ya, sepeda motor. Semua alat transportasi bisa dihitung. Mosque, masjid. Semua tempat. Nah, ini contohnya ada masjid atau candi. Ya, sebentar. Ya, masjid, ada bandara, sekolah, itu termasuk how many, dapat dihitung. Cheese, how many or how much? Ya, keju. How many? Itu masuknya how much. Bisa dihitung. Kan bisa dihitung. Sebentar ya, sudah mute dulu. Ada yang bertanya, kan bisa dihitung. Nah, keju bisa dihitung setelah dikemas. Ya, misalnya 1 kotak keju, 2 kotak keju itu baru bisa dihitung. Kalau kejunya ketika belum diapa-apain, itu masuknya uncountable, tidak bisa dihitung. Sama misalnya Ustazah beri tadi misalnya susu ya, susu milk baru bisa disebut sebagai countable, benda yang dapat dihitung itu setelah dimasukkan di sebuah wadah. Segelas susu, sebotol susu, semangkok susu itu baru bisa dihitung. Ya, tahu bedanya? Tahu. Oke. Telur atau egg. How many or how much? Yang udah dipercayain apa belum? How many egg? Ya, berapa butir telur? 5 butir,
10 butir. Nah, bisa dihitung. Teh. How much? Tea. How much? Ya. How much tea? How much? Nah, water tadi sudah apa water? How much? Apple? How many? Oh ya, ini kalau kalian belum betul, dibetulkan sekalian ya. Ya. Oh, how many apple? Laptop. How many? How many laptop? How many computer? Ya. Mountain. Gunung. How many? Money. Ayo, tadi sudah loh. Kalau sekali how rice. How much? Rice. Tadi sudah ya. How much? Oke, paper, kertas. How many? Kertas itu bisa dihitung ya. 1 lembar kertas, 2 lembar kertas. Terakhir, kaki. Ya, anggota badan kita bisa dihitung. Nah, ini anak. Tugas offline ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? How much? Tidak. Fatih, raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Mas Fatih? Tidak? Oke. Tidak. Oke anak-anak, besok jangan lupa tugas offline-nya dikumpulkan tanggal 1 Maret. Ya, tanggal 1 Maret dikumpulkan di sekolah. Oke. Berarti masih lama. Kalau tidak ada pertanyaan, gimana? Tanggal 6. Tanggal 1 sepertinya. Nanti coba dipastikan ke Ustadz atau Ustadzah wali kelas ya. Kemarin Ustadzah tanya tanggal 1. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada. Ustazah, Ya. kenapa uang nggak bisa dihitung? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Siapa ini ya? Nah, mengapa uang tidak bisa dihitung? Bagus pertanyaannya. Ya, jadi uang itu meskipun ada dalam bentuk kertas, ada dalam bentuk koin, tapi dia tetap termasuk uncountable, tidak bisa dihitung. Ya, bukan 1 lembar uang 10 ribuan, nah, bukan seperti itu. Ya, tetap masuknya uncountable. Mata uang, semua mata uang di dunia, baik rupiah, real, dolar itu masuknya uncountable noun, tidak dapat dihitung. Ini Violi, Us. Oh iya, Violi. Oke, terima kasih Mbak Violi. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? PTS bahasa Inggrisnya kapan, Us? Gimana? PTS bahasa Inggrisnya kapan? Iya. Betul sekali. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Kapankah PTS bahasa Inggris? Nah, anak-anak, bahasa Inggris dan bahasa Arab masih seperti semester 1 kemarin ya. Tidak ada PTS dan tidak ada PAT bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi, kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab itu selain pembelajaran biasa, nanti sebagai pengganti PTS dan PAT itu ya penilaian harian atau ulangan biasanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi di semester 2 ini baik baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab tidak masuk PTS dan PAT. Begitu ya, anak-anak.
Kenapa, Us? Ya, ini ya karena semester 2 ini beberapa mata pelajaran perlu lebih fokus ya, perlu jamnya perlu ditambah seperti matematika, bahasa Indonesia atau IPA ya. Jadi jam-jam itu nantinya kemudian untuk dipakai pakai jamnya bahasa Inggris. Termasuk mengapa untuk semester 2 ini bahasa Inggris dan bahasa Arab hanya ada 2 pekan sekali. Ganti-gantian ya. Yang pekan ini tanggal berapa sih? Pekan genap itu bahasa Inggris, pekan ganjilnya bahasa Arab. Jadi 2 pekan sekali. Gitu ya. Karena mata pelajaran yang lain perlu jam yang lebih banyak. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Padahal aku lebih suka bahasa Inggris loh, Us. Oh, alhamdulillah. Ya, semoga besok ketika kalian kelas 5 sudah normal ya, sudah kita bisa masuk sekolah biasa, nggak ada COVID, jadi bisa belajar terus setiap pekan. Amin. Amin. Kenapa harus kelas 5 kalau misalnya bisa sekarang aja? Oh iya, ini kenapa harus kelas 5? Semester 2 ini tinggal beberapa bulan ya anak-anak. Jadi kalau mau merubah jadwal itu tidak bisa di tengah-tengah semester seperti ini. Jadi harus sejak awal, diatur sejak awal semester ya. Untuk tahun depan, lah ini Ustazah Novi dan Ustazah yang lain juga sudah mengancang-ancang ya persiapan. Mau seperti apa besok pelajaran bahasa Inggris di kelas 5 ke tahun berikutnya ya. Seperti itu, semoga kondisi Indonesia pada umumnya dan kondisi Yogyakarta pada khususnya sudah normal sehingga kita tidak perlu lagi belajar pakai Zoom kayak gini ya, sudah di kelas duduk seperti kelas 3 kemarin. Gitu. Amin. Ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ustazah, untuk minggu ini tugasnya masih tugas offline, Us. Yap. Tugas ini masih offline. Jadi tugas pekan ini adalah tadi itu, tugas how many dan how much ya. Kalau kalian mau menambah latihan boleh. Boleh dibuka bukunya halaman 20. Nah, halaman 20 nih kelihatan ya. Nah, yang bawah salah. Nah, yang bawah ini, yang ini. Ya, yang ini bisa dikerjakan. Tugas offline-ku sudah selesai. Boleh nambah halaman 20. Nah, semakin banyak latihan, semakin paham. Yap. Ngerjainnya kemarin, Us. Tak kirain tugas kemarin. Nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya? Us mau tanya. Ya, siapa itu? Fadli. Oh iya, ada Mas Fadli? Tadi kenapa apple n tapi cat e? Oh iya, Ustazah kembali ke slide dulu ya. Nah. Sudah kelihatan ya? Nah, ini ya. Sebenarnya anak-anak, nah, pertanyaannya Mas Fadli ya, kenapa apple n, kenapa cat e? Begitu ya Mas Fadli? Ya. Jawaban saya adalah ini ya. Kita menggunakan an ketika huruf depan sebuah kata benda adalah huruf vokal. Huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Yang 5 itu maka sebuah ya, dengan catatan bendanya itu satu. Apple atau apel. Huruf pertamanya adalah A. Ketika kita akan mengatakan sebuah apel, maka an apple. Lain lagi misalnya payung. Payung kan tulisannya umbrella ya. Huruf pertama U. Sebuah payung maka an umbrella. Beda dengan cat,
Ya, cat itu huruf pertama adalah C, bukan huruf vokal. Maka awalannya a cat, seekor kucing. Seekor macan, a tiger. Sebuah laptop, a laptop. Ya, ini besok kalian pelajari di kelas 5 insya Allah. Kapan kita menggunakan n, kapan kita menggunakan e. Oke, begitu Mas Fadli? Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aku mau nanya. Ya, Mbak Fahmida. Pelajaran semester ini kok kayak diulang lagi, Gimana, Mbak? Pelajaran semester ini kayak diulang lagi ke semester 1. Yang mana yang diulang? Ada beberapa, kayak matematika atau apa gitu. Oh iya. Ada bab yang kayak diulang. Mata pelajaran lainnya ya, Mbak Fahmida ya? Iya, Ya, mungkin ini ya. Ustadz atau ustadzah pengampu mapel itu mungkin ingin lebih menguatkan. Nah, siapa tahu ada di antara kalian yang sedikit-sedikit lupa. Nah, itu kemudian ustadzah diingatkan lagi. Jadi maksudnya bukan diulang lagi, enggak. Memang diulang untuk refresh, untuk mengingatkan. Gitu, Mbak Fahmida ya. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, kalau tidak ada, Ustazah akhiri ya pembelajaran bahasa Inggris pada hari Senin ini. Besok insya Allah ketika ada pembelajaran lagi, dan jika memungkinkan untuk masih virtual ya, nanti akan Ustazah seperti ini lagi. Senang nggak kira-kira kalau bahasa Inggris kita pakai Zoom kayak gini? Senang. Lumayan seru. Ya. Ya lumayan. Ya lumayan. Iya, cuma 1 jam karena setelah ini nanti bergantian dengan sebenarnya jadwal pembelajaran yang lainnya. Kalau masih offline ya berarti kalian melanjutkan mengerjakan tugas offline mata pelajaran yang lainnya. Aduh, Mas Hamzah pakai maskernya virtual ya. Lucu sekali. Oke anak-anak, terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini. Kan yang jawab Ustazah. Iya, Ustazah yang menjawab, kalian yang bertanya. Ya. Terima kasih sudah on kamera juga. Ustazah akhiri ya. Semoga anak-anak tetap sehat. Ya, dapat salam dari Keisha. Oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sudah tutup Zoom-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Oke. Izin live Oke, Ketemu silakan. lagi Iya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Ustazah. Rashid, Raihan, Mbak Jiba, Violi, Ien, Iya, Deraya, Aska, Deborah. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Ngitung apa tadi ya? Terima kasih, sudah end semua.